Ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah. Astagfirullah, ini luar biasa kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah coret-coret. Padahal sayang pergi haji ongkos mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, sampai di Mekah malah berbuat syirik. Naudzubillah. Jadi ada oknum-oknum jemaah haji datang ke sana itu bukan malah menancapkan iman teman-teman, tapi malah berbuat kesyirikan. Ya, naudzubillah teman-teman. Nggak kelar. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Dari tuduhan Harry Pras ini perlu saya tegaskan satu, pekerjaan syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan makhluk ya. Dengan makhluk itu dikatakan syirik. Makanya ada asyirkul khafi, ada asyirkul kabir. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu penyampaian atau kesimpulan yang dilakukan oleh Harry Pras tentang jamaah haji yang ada di Jabal Rahmah ketika menuliskan sesuatu di tempat itu. Ada tuduhan yang sangat begitu mengejutkan dan saya tidak sepakat sekali. Dan sebelum saya menguraikan bahwa Harry Pras menuduh dan sekaligus menyimpulkan bahwa pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang syirik ya. Ketika orang dituduh dengan kesyirikan maka jelas itu sesuatu yang sangat dosa, dan apalagi syirik ya minal kabair. Simak dulu video yang disampaikan Harry Pras. Dan ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah. Astagfirullah, ini luar biasa kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah coret-coret. Padahal sayang pergi haji ongkos mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, sampai di Mekah malah berbuat syirik. Naudzubillah. Jadi ada oknum-oknum jemaah haji datang ke sana itu bukan malah menancapkan iman teman-teman, tapi malah berbuat kesyirikan. Ya, naudzubillah teman-teman. Nggak kelar. Kau denganku hider, dengarkanlah. Dari tuduhan Harry Pras ini perlu saya tegaskan satu, pekerjaan syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan makhluk ya. Dengan makhluk itu dikatakan syirik. Makanya ada asyirkul khafi, ada asyirkul kabir. Jadi seperti itu. Ada yang syirik kecil, ada yang syirik kabir. Entah maksudnya apa, tapi yang jelas ketika notabene-nya faham Wahabi maka syirik ya syirik itu bukan syirik khafi lagi kalau kita pahami apa yang disampaikan oleh Harry Pras. Ketika orang menuduh syirik, perlu kita ketahui. Dan mari kita bahas dari persoalan dan menjadi fakta dari jamaah haji ketika ada di Jabal Rahmah. Bahwa yang pertama, orang yang datang ke tempat itu bukan dalam rangka untuk menyekutukan Allah, tidak. Saya yakin seperti itu. Dan kemungkinan besar apa yang dilakukan mereka itu sekedar untuk menulis karena itu dianggap tempat yang tidak pernah ia temui. Dan kemudian juga ketika orang menuduh syirik, belum tentu orang yang menuduh itu tahu maksud daripada orang yang menulis. Ini perlu diperhatikan ya. Karena apa? Karena ini menyangkut atau berkaitan dengan masalah ideologi. Karena ideologi itu tetap nanti ranahnya kepada iktikad atau keyakinan. Dan keyakinan itu ketika nanti tetap mempunyai keyakinan kepada Allah, al-mu'athir huwallah, maka tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang bersifat dosa besar atau syirik. Terkecuali orang itu ketika berkeyakinan kepada selain Allah, maka itu jelas ya tidak sesuai dengan apa yang menjadi anjuran baginda Nabi, atau bahasa kasarnya terjerumus dalam dosa besar atau yang dikatakan syirik. Tapi perlu kita ketahui, ketika seseorang yang tidak sepaham, ketika seseorang yang tidak seakidah, ketika orang tidak sependapat,
Maka perlu berhati-hati, apalagi mengungkapkan atau menuduh orang itu syirik. Karena apa? Kita menilai itu secara lahiriah saja. Toh andaikan kita menghukumi secara lahiriah, maka kita hukumi dengan beberapa kajian hukum Islam, tidak sampai kepada ranah syirik. Dengan artian apa? Ketika hal itu memang tidak benar, ya maka kita katakan haram. Haram itu ya bukan secara positif langsung kepada syirik, tidak. Tapi kalau syirik itu pasti haram. Tapi kalau haram itu belum tentu syirik. Makanya perlu saya tegaskan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum dzawahir atau hukum secara lahiriah, maka ya kita harus lakukan, oh itu hukumnya haram, oh itu hukumnya mubah, itu hukumnya makruh, oh itu hukumnya sunnah. Karena apa? Dalam kitab Ihya kita mengungkapkan syirik kepada orang, kita mengatakan kufur kepada orang, kita mengatakan munafik kepada orang, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Ya kita nahkum bidzawahir wallahi tawalla sarair. Bukan berarti saya menyatakan itu benar, tidak. Akan tetapi substansinya kita tidak tahu orang itu tujuan apa. Apa tujuan memang mempunyai keyakinan kepada selain Allah dalam menulisnya? Karena ketika menulis itu ada efek ini, ada efek ini. Itu yang perlu kita luruskan. Maka ideologi-ideologi yang disampaikan para ulama perlu kita nilai dari sudut pandangnya. Karena kita tidak tahu orang itu bertujuan apa, yang menulis itu bertujuan apa. Jadi seperti itu kalau kita menghukumi sesuatu, agar tidak tergesa-gesa seperti Harry Pras ini, dan apalagi junjungannya dari golongan Salafi Wahabi. Saya pertegas kembali, sekalipun ada redaksi dari para alim ulama tentang masalah al-wukuf di Jabal Rahmah, ya, al-wukuf di Jabal Rahmah itu memang ada pekerjaan-pekerjaan orang bodoh yang memang tidak ada dasarnya ketika wukuf di Jabal Rahmah pada saat itu, dan itu sudah diungkap oleh para ulama. Bisa dibaca sendiri dan saya tampilkan redaksinya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada tuduhan syirik, ada tuduhan kufur, ini perlu kita tahdzir, ya, perlu kita ingatkan dan perlu kita sampaikan. Hal itu merupakan perbuatan yang tidak baik, ya. Ya kalau memang dari kelompok Salafi sudah ketat dengan masalah hal itu, maka ini loh, klaim-klaim yang seperti ini perlu kita luruskan. Klaim-klaim membid'ahkan orang, menganggap syirik orang, menganggap kufur orang. Karena substansi yang dilakukan mereka itu kita tidak tahu tujuannya apa dan alasannya apa. Dan kemudian ketika tidak ada ajaran dari baginda Nabi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Quran dan hadis, maka kita langsung anggap syirik. Ini kan satu perbuatan yang gegabah. Jadi seperti itu, ya. Islam itu mengajarkan ya ad-din an-nasihah, mengajarkan nasihat dengan cara baik, dengan etika yang baik. Jangan terlalu terburu-buru menghakimi seseorang, apalagi masalah ideologi sekalipun itu keliru atau salah, maka tidak boleh untuk kita menyatakan orang itu syirik, mengatakan kufur, mengatakan dan sebagainya lah. Kalau kita mengatakan itu melanggar, wajar, atau mengatakan itu melanggar agama, itu wajar. Tapi bukan berarti saya memperbolehkan, karena saya tidak tahu tujuannya apa dari orang itu yang menulis itu. Kalau tujuannya untuk litafaul seumpama, ya no problem. Atau tujuannya sekedar menulis sebatas kenang-kenangan, ya no problem. Jadi tidak ada yang dipersoalkan. Jadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.